أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup saya alhamdulillah sempat mengalami apa yang saudara-saudara barangkali sedang alami, yakni hidup berbalut dengan hutang. Sampailah kemarin kita pembahasan di pekan yang lalu, salah satu sebab dari hutang adalah diantaranya sholat kita nggak benar. Lalu kemudian kita benarin sholat kita, insya Allah hutang juga akan benar selesai. Yang kedua, barangkali kita ada rezeki orang yang kita makan, ada perilaku kita yang nggak benar, seperti misalkan kita berzina. Lalu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah hutang. Kita dibuat juga oleh Allah punya hutang sebab barangkali ada kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada ibu atau ayah kita. Pemirsa, saya mengingat ayat ini. Rabbana zolamna anfusana. Anfusana ini meliputi kita sendiri, istri kalau dia sudah beristri, atau suami kalau dia sudah punya suami, anak termasuk orang tua, mertua. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam yang Allah abadikan di dalam surah Ali Imran. Saya mengingat di tahun kira-kira 2007 lah. Pertama kali saya kemudian mengalami badai hutang. Ayat ini yang kemudian keluar dari mulut saya. Kemudian saya keluar dari rumah seorang kawan, lalu saya divonis dalam tanda petik bahwa kerugian itu harus saya yang menanggung. Saya tidak berpikir betapa jahatnya dia menyuruh saya menanggung. Betapa tidak adilnya Allah, saya tidak berbuat tapi saya menanggung. Saya tidak berpikir tentang kenapa utang ini menjadi ada dari kaitannya dengan bisnis saya yang salah atau manajemen hidup saya yang manajemen usaha yang salah. Tidak. Saya lebih berpikir tentang manajemen hidup saya yang salah. Ada apa ya Rob sampai saya punya hutang seperti ini? Seperti pembahasan kita pekan yang lalu. Maka ketika saya keluar dari pintu rumah itu orang menuju gerbang, saya melantunkan ayat ini seperti Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam melantunkan ayat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ya Allah dengan hidup saya? Saya punya salah apa kepadamu ya Allah? Hingga engkau menganugerahkan kepada saya hutang ini. Saya terus bicara pada Allah kalau emang utang itu
adalah bayaran dari Allah atas semua dosa dan maksiat saya, maka saya terima hutang ini sebagai sesuatu yang mudah-mudahan bisa menghapus segala dosa dan maksiat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya kemudian berbicara kepada diri saya, meminta petunjuk kepada Allah, dari Allah tentang apa yang menjadi dosa saya ketemu. Salat subuh saya jarang di masjid. Siang yang kira-kira kita bisa jalan berjamaah, kita tetap tidak berjamaah. Kita asar masih sibuk dengan barang dagangan kita, dengan proyek kita, dengan kerjaan kita, dengan usaha kita, dengan toko kita. Sekalinya datang maghrib, kita pun datang sudah pas-pasan. Kadang-kadang datang berleha-leha. Lalu kemudian tiba di masjid sudah dalam keadaan salat rakaat yang ketiga. Tidak ada yang itu yang namanya salat ba'diyah. Apalagi nunggu sampai isya berjamaah. Saya menemukan diri saya seperti itu. Lalu saya menemukan lagi orang-orang yang kecewa dengan saya. Saya ketemu lagi ibu saya ketemu lagi ayah saya ketemu lagi orang-orang tua saya ketemu lagi banyak orang yang kemudian mereka kecewa dengan saya. Lalu saya bilang, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, ampuni saya. Sekiranya utang ini nanti sama nih, penyakit, kesusahan, kehinaan, adalah penghapusan dosa dari Allah buat kita semua punya kelakuan, please ya Allah, ampuni kami. Karena kalau tidak Engkau mengampuni kami, maka sungguh kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Di sini saya tandain pemirsa, sebab nanti akan kita bahas di segmen yang kedua. Anfusana ini siapa? Ternyata bukan diri kita saja, tapi meliputi orang-orang di sekeliling kita. Nanti kita akan coba perdalam setelah yang berikut ini.